Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Dibasori. Nama yang sering saya pakai untuk sebuah event ataupun acara itu Karisma Adi lebih tepatnya. Tapi panggilan saya biasanya dipanggil Aris. Saya dari Pasuruan, lahir di Pasuruan. Tapi selama ini proses yang lumayan cukup lama itu di Surabaya. Saya mengenyam pendidikan seni rupa UNESA di awal tahun 2014. Mulai proses berkarya pun itu sebetulnya sudah sebelum kuliah. Awalnya itu waktu kelas 3, lebih tepatnya kelas 3 SMA. Itu pertamanya sih diajak oleh ayah saya sendiri. Jadi mulai dikenalkan oleh ayah saya. Memang latar belakang ayah saya itu orang seni rupa juga, orang seni lah lebih tepatnya seperti itu. Jadi diajak, waktu itu ada program gandeng renteng di Pasuruan, drawing, komunitas drawing. Jadi lebih tepatnya saya pertama berkarya itu mencoba media dari drawing, dari media kering. Lalu berkelanjutan itu waktu menduduki perkuliahan. Di situ saya waktu kuliah itu mulai banyak eksplor ketika saya ikut dalam suatu komunitas seperti itu. Di dalam komunitas itu saya banyak mendapatkan beberapa cara untuk melakukan proses karya itu. Tidak hanya lukis itu hanya memindahkan, hanya menggambar dan sebagainya, tidak. Saya banyak bereksplor ya di Surabaya ini, lebih tepatnya di komunitas Serbu Kayu sih. Jadi seperti itu. Saya sering sekali dan suka mengeksplor seperti itu. Di 2 dimensi itu saya sering melakukan seperti bahan-bahan kimia ataupun barang-barang yang menurut saya itu tak lazim, tapi ketika dieksekusi itu mendapatkan efek yang tak terduga seperti itu. Seperti bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan lantai itu ternyata ketika digunakan untuk media lukis mendapatkan efek bercak-bercak yang tidak terduga seperti itu. Tidak mungkin didapatkan oleh manual, oleh tangan seperti itu. Sejak saat itu saya mulai mengeksplor antara objek yang saya angkat di lukis saya dan beberapa eksperimen-eksperimen seperti itu. Awal konsentrasi di perkuliahan pun di situ saya mencoba untuk bagaimana sih proses saya ke depan seperti itu, mengangkat isu-isu tentang kebudayaan dan sebagainya. Karena memang latar belakang saya di desa, lebih tepatnya seperti itu, ada sebuah situs, dan di situ dimana orang-orangnya itu memang masih banyak yang melakukan kepercayaan. Bicara soal isu ya, isu-isu yang sering saya angkat mengenai konsepsi-konsepsi kebudayaan Jawa, lebih tepatnya seperti itu. Konsepsi apa yang dekat dengan saya, seperti sedulur papat kelima pancer, terus tembang-tembang mocopatan, terus pitutur-pitutur. Itu yang menurut saya, bagi saya itu bisa untuk selain untuk merefleksikan diri sendiri, untuk sebagai istilahnya itu kesehatan tubuh, pikiran. Selain itu ketika dieksekusi sebuah karya itu ya mungkin
bisa jadi untuk orang-orang itu tahu bahwasanya kebudayaan kita itu banyak beragam, tidak hanya filosofi Jawa saja, tapi di situ banyak pemaknaan untuk orang-orang itu hidup sebagai dirinya sendiri, seperti itu. Saya memaknai proses berkarya saya itu sebagai sebuah, terkadang sih lebih tepatnya lebih ke kontemplasi, lebih untuk menjernihkan pikiran. Gimana apa feedback apa yang biasanya yang saya dapat dari luar, pengalaman apa yang didapat dari luar itu, ketika itu saya tampung dulu, saya resapi dulu. Ketika itu saya, ya bahan itulah yang buat saya untuk mengontemplasikan diri, untuk memperbaiki diri, lalu dieksekusikan ke dalam sebuah karya, seperti itu. Jadi lebih tepatnya untuk selain untuk menjernihkan pikiran, untuk menyehatkan ya diri saya sendiri, seperti itu. Berbicara soal bagaimana seni rupa hari ini, menurut saya sangat pesat sekali, di mana apa yang selama ini proses yang saya ambil gitu ya, seperti kebudayaan, filosofi dan sebagainya, itu sangat cepat sekali. Banyak orang-orang yang sudah istilahnya itu mengambil dari lampau, diwujudkan di sekarang itu dengan metode seperti digital dan sebagainya, membuat raja-raja seperti digital, seperti itu. Ketika kita tidak bisa mengejar itu ataupun perkembangan itu, kita tetap di jalur kita, tapi kita tetap untuk harus ikut berkembang, seperti itu. Karena kalau kita tetap hanya terpaku dalam media-media yang kita gunakan sehari-hari yang tidak mengikuti zaman, seperti itu, kita akan ketinggalan juga gitu. Soalnya kita di posisi sekarang ini daring juga sih, apa-apa serba digital, seperti itu. Kita hidup di bumi, ya sudah, kita hidup di sana, kita menjadikan dia hidup.